dalam sebuah kehidupan kadang-kadang ada yang mencemooh, ngapain sih Al-Quran dihafal-hafalin, kayak kurang kerjaan aja. Loh, lawang Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, al jannatu tastaqu ala salatatin. Biasanya orang yang pengen masuk surga, ini surga yang pengen dimasuki orang itu. Kalau kita wajib untuk mencari ganti yang lain, kemudian mengganti kepada yang lebih fasih. Kecuali kalau imam tadi kemudian mau memperbaiki, berusaha untuk mengadakan perbaikan dari kesalahannya, itu lain persoalan lagi. Dan kemudian kalau kita bicara soal kitab suci Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tidak hanya untuk dibaca, tapi membaca Al-Quran bahagian dari ajaran Al-Quran. Ini yang harus tidak kita lupakan ya. Ada kadang-kadang yang dibalik gitu loh. Al-Quran kan tidak untuk dibaca saja, akan untuk diamalkan. Ngapain kita baca? Itu salah itu. Ya. Al-Quran memang untuk diamalkan, tapi membaca Al-Quran bahagian daripada mengamalkan Al-Quran. Mengapa? Karena Allah memerintahkan langsung. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Mengapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Bacaan Al-Azim yang mulia. Karena memang Allah menganjurkan supaya Al-Quran itu juga dibaca. Itulah ya. Lagian kalau belum membaca gimana mengamalinnya ya? Ya mungkin begini, mungkin bisa saja tidak membaca ayatnya tapi membaca maknanya. Nah, ini kadang-kadang orang kan menganggap remeh untuk belajar membaca Al-Quran. Terus mengapa? Karena kelemahannya itu dibuat dua alasan gitu loh. Buat alasan, yang penting diamalkan. Nggak usah baca loh. Gimana sih? Membaca itu bahagian daripada mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau Anda tidak bisa membaca Al-Quran, Anda tidak berusaha membaca Al-Quran, berarti akan terkurangi daripada bahagian mengamalkan ajaran Al-Quran. Jangan dianggap ringan itu yang namanya baca Al-Quran. Orang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kok, orang yang membaca Al-Quran satu huruf, ya, satu huruf dari bacaan Al-Quran itu sama dengan 10 kebajikan. Ditanya oleh sahabat, apakah satu huruf itu Yasin wal Qur'anil Hakim? Nabi menjawab tidak. Tapi Yasin itu ya huruf wahid, sin huruf wahid. Jadi Yasin 20 kebajikan. Nah kalau Al-Fatihah sudah berapa kebajikan itu? Itu artinya apa? Begitu cintanya Rasulullah, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an. Secara logikanya sajalah. Kalau saya mengarang satu karangan ya, kemudian ada orang yang membaca karangan itu, seneng nggak kira-kira? Seneng kita. Begitu juga kalau Allah mengarang kitab suci Al-Quran, hambanya ada yang membaca, Allah akan sangat mencintainya. Malah di dalam sebuah kehidupan kadang-kadang ada yang mencemooh, ngapain sih Al-Quran dihafal-hafalin, kayak kurang kerjaan aja. Loh, lawang Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, al jannatu tastaqu ala salatatin. Biasanya orang yang pengen masuk surga, ini surga yang pengen dimasuki orang itu. Bayangkan tahu dah ya. Biasanya kita yang pengen masuk surga, tapi ini enggak, surga yang kepingin sama orang itu. Wes saking nemennya itu. Ya. Biasanya rezeki, orang cari rezeki, ini rezeki ngobrol orang gitu loh ya. Ya kayak gitu kira-kira. Ini tastaku itu rindu betul pokoknya. Rindu ya pokoknya ya. Rindu banget deh pokoknya surga itu. Kepada siapa? Kepada 3 orang. Siapa saja itu? Anta. Kata malaikat Jibril, engkau ya Muhammad. Engkau ya Muhammad. Maka itu, aduh alangkah nikmatnya kalau kita dicintai oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah orang yang dicintai surga. Kalau kita dicintai sama Nabi Muhammad, insya Allah kita juga ya walaupun nggak dicintai surga, minimal nggak terlalu sulit lah masuk ke surga ya. Namanya juga kenal sama Rasulullah kan lumayan. Karena itu akan nah gitulah. Akan lebih baik kalau kemudian pada bulan-bulan Ramadan begini kita mengamalkan ajaran Nabi, kita kemudian memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua wasahibaika Abi Bakar wa Umar. Orang yang dirindukan oleh surga itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Pantas kalau Nabi pernah mengatakan ashabi kan nujum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Bintang-bintang itu biasanya oleh para petani dibuat tanda. Oh, kalau bintangnya kayak begini, anginnya ke sini, ini baik nanam jagung. Itu dulu saya pernah itu dikasih pelajaran sama orang tua itu. Oh, kalau begini nanam kedelai. Itu ada bintang-bintang begitu. Oh, kalau bintang begini bagus ke laut. Itu ada itu, ya. Artinya apa? Menjadi tempat petunjuk, menjadi kompas. Dan kata Nabi, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku bahkan bintang-bintang yang bisa menjadi kompas, menjadi ukuran. Faman iqtadaitum faqad iqtadaitum. Barang siapa di antara kalian yang betul-betul mengikuti sahabat-sahabatku, faqad iqtadaitum. Maka kalian adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh main-main, apalagi yang namanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu tangan kanan dan tangan kiri Rasulullah yang dinyatakan bahwa kedua-duanya akan masuk surga bi ghairi hisab. Pantas kalau dalam hadis ini juga dikatakan malaikat Jibril pernah mensinyalir itu sahabatmu yang dua itu Abu Bakar sama Umar itu surga pengen dilewati. Makanya sekarang kan kita sering tolong dong Yai diampinin dong rumah saya. Kursinya pengen didudukin ya. Itu sudah berangkat dari hadis itu tuh. Kita pengen rumahnya saya seneng kalau didudukin para ulama ya. Ada guru diminta mampir dong lewat aja deh. Lewat. Itu kayak begitu. Ini juga begitu. Surga pengen dilewati. Surga pengen ditempati oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Maka itu jangan ada di antara kita yang mencaci Abu Bakar. Jangan ada yang mencaci Umar. Kedua-duanya orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Kedua-duanya orang yang dirindukan oleh surga. Kedua-duanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, ini yang hebat nih. Kalau jadi Abu Bakar nggak bisa ini, kita nggak bisa jelas. Paling Abu Gosok. Susah, nggak bisa, bukan susah. Masuk kita jadi Abu Bakar, ya. Jadi Umar juga nggak bisa, nggak bisa. Apalagi Nabi Muhammad nggak jauh-jauh deh, nggak bisa. Tapi keneh. Lebih keneh ya. Yang terakhir nih yang mungkin. Siapa itu? Wahamilil Quran. Hamil itu kalau orang hamil orang bunting. Artinya bawa anak tapi di dalam. Ya, nah ini begitu. Bawa Quran tapi di dalam gitu ya. Mengapa tidak wa akhidil Quran ya? Kok wahamilil Quran? Artinya Al-Quran di dalam hatinya. Nah, di dalam kayak orang bunting. Ya. Di dalam otaknya sehingga dia hafal betul Al-Quran itu. Hafizul Quran ya. Full Quran. Quran jalan. Jadi artinya bahwa orang yang hamilul Quran adalah orang yang hafal secara harfiah dan hafal secara amaliyah. Dalam konteks hurufnya dia hafal betul dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi dalam konteks perbuatan mulai Al-Quran, mulai Al-Baqarah sampai An-Nas diamalkan dalam konteks perbuatan. Oleh karenanya maka Al-Quran sebagai way of life, Al-Quran sebagai jalan hidup, hendaknya secara kontinu, secara istiqomah, apapun ujian yang kita dapati, apapun gangguan yang menggoda kita, kita siap untuk mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim. Sekali Al-Quran sampai titik darah penghabisan, tetap kita akan mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim. Demikianlah mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, atas rahmat dan kasih sayang-Mu Engkau izinkan kami menghirup udara segar di bulan suci-Mu bulan Ramadan, bulan di mana Engkau turunkan kitab suci-Mu, kitab suci Al-Quranul Karim. Kami sadar dan kami tahu ya Allah bahwa surga sangat merindukan orang-orang yang dapat mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang dapat menghafalkan Al-Quran. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami mohon kiranya jadikanlah kami orang-orang yang sanggup untuk mengamalkan ajaran Al-Quran, sehingga pada akhirnya Engkau jadikan kami penghuni surga Jannatun Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.